Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Ya, pada video kali ini saya ingin share backlink lagi ya. Backlink kali ini backlink kontekstual do follow dan ke indeks. Jadi kalau backlink kontekstual, teman-teman siapin artikel dulu yang berhubungan dengan konten yang pengen teman-teman backlink. Tapi pertama-tama saya ingin menjawab dulu ya beberapa pertanyaan yang sering masuk gitu ya, seperti apakah backlink ini masih berfungsi, masih works di 2025 ini atau kedepannya? Jawaban saya simpel, masih. Kenapa saya bilang masih? Karena gini nih, kita coba lihat misalnya di Safo Tools Google ya. Google Search Console menyediakan tools di Safo atau menolak link ya. Tutorialnya udah pernah saya buatin dulu ya, teman-teman bisa cari aja. Ini adalah menolak link ke situs Anda. Kan teman-teman bisa nih, jika menemukan adanya tindakan manual bla 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 disebabkan link ini bisa digunakan fitur ini. Nah, intinya di sini nih, ini merupakan fitur lanjutan, sebaiknya digunakan dengan hati-hati. Apabila digunakan tidak semestinya, fitur ini berpotensi membahayakan performa situs dalam hasil pencarian Google. Nah, ya kan? Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman mendisavow atau menolak ya backlink yang datang ke teman-teman, ini berpotensi membahayakan performa situs. Nah, berarti menambahkan juga bisa memperbagus situs ya, dalam arti menaikkan rank juga ya kan. Kalau emang backlink ini nggak works lagi gitu, tools ini udah nggak bakal ada lagi nih disavow link gitu. Fitur ini berpotensi membahayakan performa situs, yang artinya kalau misalnya backlinknya kita hilangin nih, kita disavow ya kan, bisa jadi performa situs kita turun kalau yang disavow link yang bagus umpamanya. Itu berarti kalau kita dapat link yang bagus, itu akan menaikkan performa situs kita dong di hasil penelusuran Google. Itu ya, itu pertama. Yang kedua, coba teman-teman kulik lagi tools-tools SEO seperti Ahrefs, Moz atau Semrush dah. Pasti tuh di depan-depannya langsung ada tuh DRUR, referring backlinknya berapa, DAPA dan segala macamnya, atau kualitas of page-nya berapa gitu ya kan. Nah, mereka aja langsung naro backlink gitu di istilahnya apa, di mukanya gitu. Artinya ya emang begitu ya. Jadi udah pada setuju bahwa sebenarnya backlink itu bisa menaikkan rank teman-teman dan masih work sampai dengan saat ini. Contoh lainnya adalah geotargeting dulu. Kita mesti geotargeting manual ya di Google Search Console. Itu sekarang kalau teman-teman udah bikin artikel atau bikin konten bahasa Inggris aja, itu bisa kedetek di di pencarian luar gitu. Dulu juga bisa sih. Cuman kalau dulu kan geotargeting itu bisa menaikkan peringkat sedikit ya di negara tujuan. Kalau sekarang nggak berlaku gitu, dia otomatis deteksi gitu. Selama misalnya bahasanya Inggris, dia berarti di internasional searchingnya bisa berpotensi bagus juga gitu teman-teman. Kalau dulu mesti ditargeting manual tuh. Dulu juga kalau nggak salah saya pernah bikin kontennya tuh geotargeting itu, tapi sekarang udah enggak. Selama bahasa HTML teman-teman English and US umpamanya, kalau buat situs Inggris atau kalau buat bahasa Indonesia di set ke ID itu udah otomatis lah ya. Nah gitu ya teman-teman, tuh dua hal yang perlu diketahui itu ya tentang jawaban apakah backlink itu masih works. Masih jawabannya, karena di disavow link ini masih ada tools ya. Dan di sini jelas-jelas Google bilang ya, apabila digunakan dengan tidak semestinya, fitur ini berpotensi membahayakan performa di Google Search Console. Teman-teman, jadi bisa jadi sebenarnya backlink ini buffer kalau web teman-teman atau artikel teman-teman posisi ranknya udah bagus, bisa jadi buffer, bisa menaikkan juga atau bisa menurunkan juga kalau misalnya backlink yang teman-teman tanam jelek atau terlalu spammy ya. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ya, cakap-cakap ya. Kita ke ini nih teman-teman, gamerlaunch.com ya. Oke, kalau udah kita ke login teman-teman. Kita ini sign up ya. Jadi kita bikin akun dulu. Ini nggak pakai verifikasi, jadi ya semestinya aman lah, pakai time email atau gmail teman-teman.
Tapi di sini saya mau contohin pakai Gmail saya ya. Saya isi dulu username, email, password, terus ini ya, checkboxnya saya cek. Oke, ini udah jadi ya, kita cek box. Jadi gini ya teman-teman, display username-nya. Ini teman-teman isi bebas ya, password 8 karakter minimal. Terus ini captcha-nya kita create. Nah, udah jadi nih ya teman-teman ya. Kita sekarang kalau udah jadi kesini nih, user profile ya teman-teman. Nah, di sini ada blog. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi kita mesti aktivasi blog kita dulu. Blog title mamanya saya pakai rahasia blogger lah ya. Ini terserah teman-teman mau bikin apa. Karena kalau di akun ini bisa berkali-kali buat backlink juga teman-teman. Cukup dengan satu akun ya. Nah, kalau udah kita create post nih teman-teman. Nah, di sini kalau udah masuk nih teman-teman, di sini kita bisa nulis title, judul, dan bawahnya kontennya. Ini saya udah buat kontennya pakai ChatGPT. Judulnya ini nih ya, karena saya ingin backlink channel ya, channel apa? Home-nya ya, home-nya channel itu. Oke, ini bawah isi kontennya. Jadi inget ya teman-teman ya, yang seniche sama teman-teman. Kalau teman-teman blognya tentang mobil atau otomotif, jualan mobil atau apa, bikin konten tentang mobil lah. Itu lebih spesifik, lebih bagus. Misalnya teman-teman jualan mobil apa gitu ya, Mitsubishi. Ya teman-teman bikin kontennya tentang mobil Mitsubishi itu lebih bagus ya. Translatean juga boleh sebenarnya, tapi jangan ini ya teman-teman, jangan kopas. Oke, target saya kata kunci atau anchor text-nya ini rahasia blogger. Ini saya selipin di sinilah umpamanya ya. Nah, ya. Terus kita linknya ini nih, kita masukin nih teman-teman. Oke, ini ya gambar link, URL, klik nih. Oke. Oh ya, satu lagi teman-teman. Banyak juga yang nanya, backlink bagusnya ke homepage atau ke URL artikel ya, atau URL halaman. Sebenarnya dua-duanya bagus, tapi yang paling bagus awalnya tuh ke homepage dulu ya teman-teman. Biasakan di homepage dulu gitu ya. Terus apakah bisa nih satu backlink ini dibuat, satu buat ke homepage, satu buat ke apa, link artikel ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma lebih bagus satu konten satu link aja, satu link keluar ya. Maksudnya satu backlink aja, entah itu ke homepage atau ke URL artikel. Kalau mau bikin dua-duanya juga bisa. Habis ini, habis ke homepage, ntar artikel kedua teman-teman bikin ke URL halaman atau artikel, itu bagus juga sih. Ngebuat di awal-awal bagusan ke homepage. Kenapa gini saya jelasin. Mandai kata teman-teman punya blog yang umurnya 2-3 bulan ya, dan masih nol banget tuh backlinknya ya. Teman-teman buat penelitian ya, anggaplah teman-teman ini peneliti ya, istilahnya berkompeten banget dalam bidang tersebut. Teman-teman bikin artikel tulis gitu maksudnya di blog, jadikan sebuah artikel, dan artikel itu udah SEO friendly, misalnya on page udah bener banget, apalagi tulisannya karena penelitian ya kan. Jadi udah bagus banget deh tuh artikel teman-teman. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian ada satu portal media besar lah, anggaplah Kompas gitu, dia ngutip dari hasil penelitian teman-teman. Percaya nggak percaya, konten teman-teman yang bagus-bagus banget itu pasti akan lewat ranknya di kata kunci tujuan sama Kompas. Yakin saya bakal lewat, kemungkinan besar akan lewat lah gitu. Karena apa? Karena authority Kompas udah bagus. Nah, authority ini sebenarnya susah ngeceknya teman-teman. Kayak tools itu alat bantu aja ya, kayak Ahref atau DAPH itu sebenarnya bukan patokan Google, karena Google punya apa ya, perhitungannya sendiri lah tentang authority web teman-teman gitu. Mereka punya gitu, dan salah satu cara menaikkannya adalah itu dengan banyaknya link yang masuk ke homepage itu. Jadi kayak branding lah, dia brand, artinya orang-orang banyak yang ngevote homepage teman-teman, nyebut website teman-teman. Makanya kalau misalnya backlink ke homepage itu sebenarnya udah termasuk brand mention ya, dengan catatan anchor text homepage teman-teman itu adalah judul website, atau misalnya
abc.com gitu ya, naked atau yang general gitu ya. Tapi bagusnya sih brand domain aja ya. Ininya apa, anchor text ya kalau buat nge-backlink. Ya saya nih umpamanya keyword ini kan rahasia blogger ya, udah saya nge-backlink gini aja, rahasia blogger nih, nama channelnya aja gitu. Nah ini brand domain masuknya nih, brand keyword lah gitu ya, brand domain keyword kayak gini itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah homepage-nya dirasa udah kuat, nanti teman-teman enak buat nge-backlink artikelnya. Jangan kan begitu, misalnya udah homepage-nya udah kuat ya di backlink, lalu teman-teman nulis postingan baru atau halaman baru lagi, nah itu lebih gampang naiknya dibanding yang belum di backlink sama sekali gitu teman-teman. Ini sebenarnya sering nih saya jelasin. Jadi buat di awal-awal sebaiknya kuatin aja brandnya dulu, homepage-nya dulu gitu. Soalnya nanti kalau di backlink homepage terkadang ya itu link juice-nya akan masuk juga ke artikel-artikel teman-teman. Jadi bisa cukup ngangkat dikit deh. Jadi yang dicoba dinaikin pertama di homepage-nya dulu gitu teman-teman. Nanti kalau udah kuat biasanya dia akan dapat backlink secara alami karena banyak artikel-artikel yang udah berada di posisi pertama ya. Kalau udah di page one itu biasanya gampang dia, bukan gampang sih, lebih kemungkinan besar bakal banyak dapat backlink alami juga gitu, dengan catatan dia ada di halaman pertama gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas ya penjelasan saya. Oke nih, kalau udah ini juga bisa nih masukin image ya, dia cuma pakai URL nih biasanya tuh kan, pakai URL image itu. Nanti teman-teman bisa kulik sendiri. Ini kita publish blog post. Oke, udah ya kayak gini. Nah ini artikel kita nih, kita klik lagi. Nah ini teman-teman, coba kita cek ya di incognito dulu nih teman-teman ya. Lihat nih, ini do follow nih teman-teman. Link tujuan udah sesuai, kita cek. Coba kita lihat ya DAPA nya nih bagi penggemar metrik ginian nih. Domain authority-nya 53, bagus ini, lumayan lah. Tuh domain age-nya nih, nah 15 tahun guys. Kita lihat spam score 1%. Jadi ini bagus ya teman-teman. Dan lagi kalau mau buat post baru tinggal create post lagi aja, login kayak tadi, create post, bikin lagi artikel, gampang kan. Nah ini indeksnya nih teman-teman. Oke, segitu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau yang nggak sempat nge-backlink bisa pakai jasa backlink saya untuk dapat backlink yang begini-begini lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.